Jangan lupa subscribe channelnya Aris guys. Like, Terima kasih. Assalamualaikum. Pagi ini Rebo Brutal akan mengambil rute mana, Kak? Rosewood, Pak. Rute Rosewood. Pasukannya 4 rider. Ada Andi Gilang, ada Amar Muammar, ada Raja Sakamadeva, dan Ditra Pranata. Mengambil rute ke arah timur. Kita akan menuju lintasan Cangkringan. Masih seperti biasanya, Andi Gilang menggunakan Giant TCR, kemudian Amar Muammar menggunakan Stratos S4. Sepedanya sangat tinggi karena memang postur tubuh Amar Muammar juga tinggi. Ukuran Stratos S4 ini adalah L atau ukuran 54. Sedangkan Ditra menggunakan Stratos S8X Disc. Untuk Rajasa menggunakan S-Work SL5. Yang paling beda dari keempat rider ini adalah satu, Rajasa menggunakan crank power meter. Crank power meter ini adalah ukuran yang dihitung dengan numerik watt untuk menentukan power. Maka torch dikali cadence. Torch adalah tekanan pedal ketika mengayuh, sedangkan cadence adalah putaran pedal. Nah, tekanan pedal dikalikan dengan putaran pedal, maka akan ketemu watt. Jadi nanti akan ketemu pada cyclo, bisa dilihat berapa maksimum watt, berapa average watt, hingga tidak mengira-ira. Hitungannya pasti. Dari situ kita bisa melihat seseorang itu sudah maksimal atau belum dalam melakukan genjotan sepedanya. Itulah fungsi power meter salah satunya. Masih di lintasan menuju arah Bogem. Untuk Ditra menggunakan crank Dura-Ace dengan besaran 53. Untuk Andi Gilang menggunakan rotor dengan besaran 54. Juga Amar menggunakan besaran 54. Namun cranknya Benjo. Itulah tadi masing-masing perbedaan atau karakteristik crank yang dimiliki oleh keempat rider ini. Sampai di
pertigaan Bogem, kami mengambil arah ke utara. Ada truk yang nggak mau ngalah. Mengambil arah ke utara, kami ada di speed 35 km per jam, sudah seperti biasanya. Untuk sementara yang ada di depan adalah Ditra Pranata. Yang di depan kami ini adalah Ditra Pranata yang baru saja pulang dari Kediri dalam acara Polygon Enduro Coaching Clinic seperti yang ada di Jogja kemarin. Di Jogja kemarin adalah untuk road bike yang mendatangkan atlet-atlet TSG Trengganu Polygon Cycling Team. Juga ada di Makassar untuk coaching klinik MTB. Waktu juga bersamaan, dimulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kemarin, kemudian selesai. Kembali ke lintasan. Rajasa kali ini menggunakan bib jersey ASC Monster. Yang melakukan tarikan adalah Amar Muammar, digantikan Andi Gilang, masih stabil pada 35 km per jam pada lintasan Cangkringan menuju Perikanan. Gantian yang melakukan tarikan adalah Andi Gilang. Kami ada di gradien 3% pada elevasi 270 mdpl dengan speed 30 km per jam. Ada di kilometer 13 dari titik 0 start Bandara Lawas Adi Sucipto. Inilah suasana Cangkringan pagi ini, cerah, sejuk. Bergantian Rajasa di depan. Jadi setelah melakukan tarikan kemudian mundur, ada di paling belakang, dan yang di belakang yang narik menggantikan yang di depan. Terus berputar seperti rantai.
Nanjak Cangkringan masih ada di speed 30 km per jam, belum turun, ada di gradien 3%, 4%. Kalau truk nyabrang, bergantian Citra yang melakukan tarikan. Luar biasa keempat rider ini dari pom bandara sampai pertigaan ke arah Pakem, speednya stabil ada di atas 30 km per jam. Sebentar lagi kami akan mengambil arah ke timur, berbelok ke kanan. Di sebelah kanan kami ini adalah perikanan di wilayah Cangkringan. Tanjakan menuju pertigaan Watu Gajah. Pada gradien 5%, ada di speed 30 km per jam. Kami ada di ketinggian 370 mdpl. Pada gradien 5% ini, keempat rider belum memindahkan posisi crank, masih ada di crank besar. Kita bisa melihat otomatis untuk Gilang dan Amar Muammar berat karena menggunakan crank besaran 54. Digantikan Amar Muammar tukang tariknya, diikuti Andi Gilang. Rajasa setelah melakukan tarikan melakukan mundur di belakang. Ini adalah cranknya Rajasa dengan besaran 52. Jadi keempat rider ini mempunyai crank yang berbeda-beda. Amar menggunakan 54 oval, kemudian Andi Gilang menggunakan 54 bulat, Ditra menggunakan 53, dan Rajasa menggunakan 52 power meter, dilengkapi dengan power meter. Sebentar lagi akan sampai pada
pertigaan Watu Gajah. Ini adalah pertigaan Watu Gajah. Terus mengambil ke arah utara. Setelah melewati pertigaan Watu Gajah, kami ada di gradien 6%. Dengan total tempuh sudah 18 km dari titik 0 pom bensin bandara. Gradien semakin merangkak naik. Merapi tampak di depan. Sangat indah. Kanan kiri sawah. Sebentar lagi akan masuk di lintasan menuju pagar jurang. Inilah lintasan pagar jurang. Gradien sudah naik jadi 8%. Kami ada di 485 mdpl. Andi Gilang sudah memindahkan pada posisi centering kecil di ukuran 36. Juga Rajasa sudah memindahkan di crank kecil pada ukuran 36. Sementara Muammar dan Ditra masih di crank besar. Suasana dingin. Kanan kiri adalah hutan bambu. Masih Rajasa di depan. Kami ada di speed 25 km per jam. Andi Gilang sepertinya sudah agak berjarak. Andi Gilang masih bisa menempel. Rajasa, Amar, dan Andi Gilang sudah memindahkan semua pada centering kecil. Hanya Ditra yang masih pada crank besar. Memasuki wilayah Peting Sari.
Gradien semakin merambat naik, kami ada di 7%, 8%. Pada ketinggian 500 mdpl, ada di speed 20 km per jam. Amar dan Andi Gilang sudah terlihat kurang mampu mengikuti space-nya Raja dan Ditra. Sebentar lagi akan memasuki perempatan Pager Jurang. Masih terus Rajasa ditempel Ditra. Bentar lagi memasuki perempatan Pager Jurang. Kami ada di gradien 10%. Ditra juga sudah mulai memindahkan ke crank kecil. Dari perempatan Pager Jurang menuju Losworth, tanjakan ekstrim, rata-rata di atas 10%. Masih saling menempel. Belum ada yang breakaway. Tanjakan di depan cukup menjulang tinggi. Kita memasuki TPR Wisata Kali Adem. Tanjakan semakin dengklek. Gradien terus naik. Kami ada di wilayah Kepoharjo. Speed ada di 15 km per jam. Gradien sudah di atas 10%, 12%, 13%, 14%, 15%. Rajasa melakukan off saddle. Di depan terlihat Merapi sedikit tertutup kabut.
lintasan dari aspal hot mix halus berganti menjadi cor beton blok, mengingat jalan ini sering dilalui truk-truk material. Rajasa mulai meninggalkan Ditra. Apakah Ditra mampu menempel? Inilah penampilan Rajasa Kamadeva memasang centering 36 dan sprocket 28 pada tanjakan dengan gradien 12%. Sementara Ditra Pranata sudah jauh. Kami akan segera tiba di persimpangan menuju Losworth. Gap waktunya dengan Ditra sekitar 20 detik. Sementara Marmo Amar dan Andi Gilang masih juga belum tampak. Mas Ditra di depan Rajasa. Sebentar lagi sudah masuk di Losworth. Jarak dengan Ditra sekitar 20 detik. Inilah penampilan Rajasa yang membukukan waktu lebih kurang 5 Rajasa melakukan sprint untuk mencatatkan waktu terbaiknya. Akhirnya finish di Losworth dengan waktu tempuh 55 menit 58 detik. Di belakangnya adalah Mas Ditra. Selisih waktunya sekitar 25 detik. Berikutnya adalah Marmo Amar yang ketiga. Andi Gilang belum terlihat. Gimana Kak pagi ini Kak? Dan Raja tambah strong. Tambah strong ya. Atletnya diajar terus, harus tinggi kalau sama Raja. Ini tadi atletnya sampai berapa ini? 175. 175? Ya. Udah enggak? Di Kaki, 1 kilo terakhir udah ini ya? Ya, kakinya masih kuat Pak, napasnya enggak kuat. Oh, ini Ya, Andi Gilang baru datang. Ini diajar juga sama anak muda ini. Iya ini.
sama anak tua ini. Wah, mantap nih Rajasa ini. Aja udah 25 kilo Pak Aris. Hah? Mas Amar dari Iya. rumah ke Tikum udah 25 kilo. Iya, itu rumahnya kan di Palbapang sana ini. Capek dah. Oh, sampai Tapi di memang sini nggak udah bisa, Pak. Beda levelnya, Pak. beda levelnya. Ini tambah apa ini latihannya Mas Rajasa? Bisa semakin strong ini. Aduh. Kali dia, Pak. Iya ini. Gila, Pak. Sore udah dari kemarin narik 50 terus sih. Ini pagi ini udah breakaway lagi. Harusnya sepeda ngabuburit Pak Aris. Wow. Tapi kemarin wah, habis hujan tiba-tiba apa Mas Anang terus yang lainnya saya lihat loh ini pada OTW ke Tikum, ya udahlah ganti Sekalian baju. lagi, gas Saya ganti lagi. baju. Jalan ketemuan di Gilang sama yang lain-lain. Pak Peter juga kemarin. Wah, ini kemarin dihajar. Lumayan. Aris. Semoga tetap berprestasi terus Mas Rajasa. Amin, terima Sehat kasih. terus. Jangan lupa subscribe channelnya Ari Aris guys. Like, Terima kasih. Demikian liputan kami dari Losworth Rabu Brutal edisi Macan Gunung. Semoga teman-teman terhibur. Semoga teman-teman selalu kondisi sehat, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan baiknya. Namun demikian apabila ada banyak salah, kurang dan tidak berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.